Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Gayu Budi Laksono, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, Prodi Pendidikan Geografi, LPTK Profesor Dr. Hamka. Materi yang saya bawakan hari ini adalah mitigasi bencana kelas 11 IPS di SMAN 1 Waringin Kurung tanggal 19 Juli 2021. Saya minta saran dan masukan untuk pembelajaran saya. Demikian pembukaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo budaya. Oke, anak-anakku yang Bapak cintai, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Semoga selalu sehat selalu dan selalu ikuti protokol kesehatan karena pandemi saat ini sangat naik ya, sangat tinggi. Jadi tolong dijaga kesehatannya. Oke, Bapak minta untuk anak-anak yang Bapak sayangi untuk menyalakan kameranya dan disiapkan modul yang sudah Bapak berikan di grup WhatsApp dan LKPD sudah Bapak berikan. Silakan dibuka dan dibaca. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, Bapak minta untuk KM memimpin pelajaran hari ini. Silakan. Nah, Krisna. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nah Krisna. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdiri sejenak, ya, berdiri sejenak untuk menyanyikan, ya, menyanyikan lagu wajib, ya, lagu wajib nasional. Baik, kita selanjutnya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat kemarin? Materi apa? Materi tentang persebaran makhluk hidup di dunia ya. Ya, sip, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak juga akan menge-share. Terlihat? Sudah terlihat tadi? Sudah selesai? Sudah, Pak. Baik.
Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak juga akan memutar sebuah video ya, sebuah video. Diperhatikan videonya. Terlihat videonya? Baik, video apa tadi? Pantai. Pantai, apalagi? Apalagi? Laut, apalagi? Yang tadi ada gelombang di tengah laut? Tsunami ya, Pak? Betul, itu tsunami ya. Jadi ada tsunami yang dari tengah laut menuju ke daratan. Sebenarnya tsunami tersebut itu ketika di tengah laut kecil. Lalu ketika sampai ke bibir pantai atau ke daerah pesisir semakin tinggi seperti itu. Nah, sekarang Bapak minta kalian di Zoom, di chat, dilihat itu ada absen. Silakan kalian mengisi absen terlebih dahulu di Google Form. Silakan, Bapak beri waktu 2 menit. Baik, cukup ya, Nak? Bapak lanjutkan, nanti akan Bapak periksa. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Baik, perhatikan PowerPoint Bapak. Terakhir di kelas 11 ini kita mempelajari tentang mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana yang kalian lihat di gambar tersebut itu ada kebakaran hutan ya. Seperti itu. Di situ ada beberapa orang ya. Sedang apa mereka? Ada yang tahu sedang apa? Silakan dinyalakan. Sedang apa mereka di gambar tersebut? Sedang memadamkan api, Pak. Ya, betul. Sedang memadamkan api ya. Dan tahukah kalian ternyata kebakaran ya itu termasuk salah satu bencana ya. Baik bencana dibuat oleh alam ataupun di bencana alam yang terjadi karena proses manusia seperti itu. Lalu di sini ada berita ya, ada berita artikel ya yang akan Bapak kirimkan linknya dan kalian Bapak minta untuk mengisi ya, berita tersebut dan sudah terdapat di LKPD yang sudah Bapak berikan dan sebelumnya Bapak minta kalian sudah membaca literasi ya seperti itu. Kita lanjut. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang bencana, jenis-jenis bencana dan siklus penanggulangan bencana ya anak-anak. Jadi mitigasi bencana kompetensinya kita menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi ya, pendidikan kearifan lokal ya, local wisdom dan pemanfaatan teknologi modern ya. Apa yang ingin kita capai hari ini? Pelajaran hari ini kita ingin mengidentifikasi bencana apa yang ada di sekitar kita, menjelaskan konsep bencana, mengklasifikasikan jenis dan karakteristik bencana, menjelaskan siklus penanggulangan bencana. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Bapak bisa minta tolong? Nak Winanda, bisa dibaca tujuannya? Bisa, Pak. Silakan. Tujuan pembelajaran yaitu pertama mengidentifikasi bencana yang terjadi di sekitar kita. Kedua, menjelaskan konsep bencana. Ketiga, mengklasifikasikan jenis dan karakteristik bencana alam. Empat, menjelaskan siklus penanggulangan bencana. Baik, terima kasih. Manfaat pertemuan kali ini kita diminta untuk memahami konsep bencana ya nak ya. Jadi ada konsep bencana, pengertian bencana ya. Lalu kita juga diminta untuk mengetahui potensi bencana yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu di daerah kita ada gunung api yang aktif ya, nah ya, salah satu gunung api yang aktif yaitu Gunung Anak
Krakatau. Jadi kita harus tahu ya bencana yang akan ditimbulkan oleh gunung tersebut. Lalu materi yang ini saya minta untuk bermanfaat sebagai pengetahuan kita tentang kondisi lingkungan di sekitar kita. Di situ ada gambar, ya di peta ada gambar, ya. Maaf, di PPT ada gambar, di situ ada 3 gambar. Gambar apa saja ini? Mana suaranya? Sudah sarapan belum? Longsor, Pak. Ya, gambar apa Fatma? Longsor. Longsor, gunung meletus, baik. Gempa bumi, gunung meletus, lalu ada Kebakaran. kebakaran. Mana di kemana kebakaran? Kebakaran lilin, Pak. Oh, kebakaran lilin, baik. Ada juga bencana pesawat ya, pesawat jatuh, betul. Seperti itu. Lalu di situ ada gambar juga, Nak. Dan di sini kita akan mempelajari tentang definisi, pengertian bencana ya. Lalu ada jenis-jenis bencananya, ada manajemen siklus bencananya, ya seperti itu. Di situ di bawah PPT Bapak, di situ ada 4 gambar, ya. Siapa yang mau menjelaskan gambar yang pertama? Kebakaran, Pak. Iya, pintar. Siapa namanya? Amel. Amel, ya pintar Amel. Yang kedua, gambar apa itu? Ada yang tahu? Banjir, Pak. Banjiran, Pak. Iya, banjir, kebanjiran ya. Ya kita tahu sekarang kita sudah mau masuk musim penghujan. Penghujan siap-siap ya Nak ya. Jemuran ya. Dan perahu karet disiapkan. Ya. Lalu yang ketiga ada gambar apa? Tanah longsor. Tanah longsor. Ya betul, tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah yang Tinggi. ya betul, daerah bukit, pegunungan ya. Dataran tinggi. Ya bisa di dataran tinggi, tapi yang lerengnya Curam-curam. curam dan tumbuhannya Sedikit. sedikit, betul. Kalian lihat di gambar, tumbuhannya hanya tumbuhan yang sedikit ya. Kita lihat itu sedikit dan biasanya dia ditutupi hanya vegetasi yang sedikit ya. Hanya rumput, ya bisa padi dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa menahan laju air ya seperti itu. Lalu ada gambar yang terakhir, ada gambar apa itu? Tsunami. Ya, tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang ya, Nak. Dari bahasa Jepang yang artinya gelombang pelabuhan ya. Jadi menyerang daerah pelabuhan. Tetapi dewasa ini tsunami menyerang daerah-daerah yang terkonfirmasi ada patahan atau gempa bumi. Lalu juga bisa terjadi juga tsunami dari gunung meletus. Jadi tahukah kalian ternyata kita di Gunung Anak Krakatau ya, di samping Gunung Anak Krakatau bisa meletus waktu-waktu dan terakhir meletus tahun 1883 ya. Gunung Anak Krakatau juga bisa membawa tsunami. Dan di daerah Anyer dan Merak, tahukah kalian ternyata juga ada pabrik kimia. Jadi di samping ada tsunami, gempa dan bekas letusan gunung berapi, ada bahan kimia yang cukup berbahaya untuk ada di sekitar kita. Jadi kita harus tahu, harus ke lokasi mana Jadi, yang kalau aman. meletus wassalam ya Pak? Kalau meletus wassalam. Kalau meletus, kita harus siap prepare. Karena begini, gunung meletus akan memberikan tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Betul. Biasanya ada gempa tremor, gempa kecil. Ya. Lalu juga muncul awan panas ya, awan panas atau guguran ya. Dan gempanya tersebut terjadinya sering. Ya, terjadinya sering seperti itu. Ya, jadi itu salah satu tandanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam ataupun non-alam, dan juga manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Ya, ada yang meninggal, ada yang harta bendanya hilang. Ya, mungkin kita juga pernah merasakan ketika saat itu ada gempa. Ya, pasti pernah, saya yakin pasti pernah kalian merasakan ada gempa dan kalian harus melakukan tindakan apa? Ya, itu juga harus kita pelajari ya.
Baik, di situ ada nomor 1, ya, Pray for Banten ya. Eh, Apa yang menjadi penyebab bencana tsunami di Anyar, Banten? Ada yang mau bisa menjawab? Silakan. Memberikan nilai. Saya Pak. Sebutkan nama. Dea. Silakan, Nak Dea. Penyebab terjadinya tsunami di Anyer itu karena aktivitas vulkanik anak Gunung Krakatau yang mengeluarkan gelombang atau getaran sehingga membuat air laut tsunami dan terjadinya dan ditambah dengan gempa bumi yang terjadi. Betul. Terima kasih, Nak Dea. Betul, Nak Dea ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih Nak Dea, pintar. Jadi tsunami di Banten ya, di daerah selatan itu terjadi betul karena memang aktivitas Gunung Anak Krakatau yang aktif mengakibatkan gempa dan dia juga meluncurkan guguran ya. Jadi ternyata dia juga meluncurkan guguran material ya ke laut ya. Di samping itu juga ditambah gempa sehingga menyebabkan tsunami di daerah Anyar, Banten. Terima kasih Nadia. Lalu nomor 2, gempa di Palu penyebabnya alam atau non alam? Siapa yang mau menjawab? Sebutkan nama. Saya Pak, Silakan, Nak Krisna. disebabkan dengan faktor alam, yaitu oleh aktivitas sesar aktif pada zona sesar Palu Koro, yaitu gerakan lempeng yang bergerak dan puncaknya terjadi gempa bumi. Baik, terima kasih. Betul, ya pintar sekali, Nak Krisna. Jadi penyebab gempa di Palu itu adalah alam. Kenapa alam? Ya, karena pergerakan sesar atau lempeng. Karena manusia tidak bisa menghentikan pergerakan lempeng ya, Nak. Jadi sesar akan terus aktif. Dan tahukah kalian, ternyata di sebelah selatan Pulau Jawa itu ada Palung. Dan di Palu pun di Sulawesi sebelah barat ya, sebelah barat Sulawesi itu juga ada Palung. Ya. Dan palung itu adalah tanda kalau sesar tersebut terus bergerak dan aktif. Bergeraknya berapa mili setiap bulan, setiap tahun, lalu ketika pada masa saat tertentu dia melepaskan energinya. Nah, pelepasan energi disebut dengan gempa bumi. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada bencana 3 aspek dasar suatu kejadian sebuah bencana, yaitu terjadi peristiwa yang mengancam dan merusak ya. Jadi kalau disebut bencana itu ada yang mengancam, ada yang merusak. Lalu peristiwa atau gangguan tersebut mengancam penghidupan dan fungsi di masyarakat. Dulu pernah ada gempa, dulu juga pernah ada banjir. Ya, kita tahu bahwa sungguh tidak nyaman ya ketika ada bencana. Tetapi itu harus kita sikapi dengan bijak. Dan kita harus tahu bagaimana cara untuk meminimalisirnya. Seperti itu. Lalu, konsep dasar bencana juga ada ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Ya, seperti itu. Kita lihat di situ ada 5 ya, ada 5 gambar yang di tengah ya. Lalu gambar tersebut berkaitan dengan bencana dinamika litosfer, artinya bencana alam yang terjadi di daerah daratan atau batuan ya, di tanah seperti itu. Seperti longsor ya, contohnya longsor. Lalu ada bencana dinamika hidrosfer. Ya, ada tsunami, ya, ada banjir seperti itu. Lalu ada bencana dinamika atmosfer, ada badai, ya seperti itu. Lalu ada bencana dinamika atmosfer dan hidrosfer seperti La Nina dan El Nino, pasti pernah dengar dong, ya. Lalu ada bencana sosial seperti ada kerusuhan, ya, ada kejahatan manusia, ya, dan lain-lain sebagainya. Baik. Sahabat milenial, apa sajakah yang termasuk bencana alam dinamika litosfer? Ada yang tahu? Apa saja? Saya Pak. Silakan.
Kalau litosfer itu ada letusan gunung berapi, ada Bentar. tanah longsor, sama ada gempa bumi. Ya, betul. Ada tanah longsor dan ada gempa bumi. Terima kasih ya, Nak Fatma. 100 buat Nak Fatma ya. Sepertinya masih lemes-lemes semua karena pagi ini kita belum sarapan. Coba Bapak minta yel-yelnya, anak-anak. Semawar. Ceria. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Ya, di situ ada gambar peta, di mana gambar peta tersebut adalah benua Amerika. Ya. Dan terjadi itu juga akibat proses pergerakan lempeng ya, anaknya. Lalu kita lihat di sini juga ada beberapa poin yang berkaitan dengan bencana alam, berkaitan dengan hidrosfer. Ya, apa itu hidrosfer? Ada 2 gambar ya, di sini ada 2 gambar. Apa yang terjadi pada saat musim penghujan? Ada banjir, lalu ada apa lagi? Ada tsunami ya. Jadi kalau pada saat penghujan itu banjir atau tsunami, yang betul yang mana? Banjir. Betul, banjir. Jadi ketika musim hujan terlalu besar ya, maka akan memunculkan banjir ya, seperti itu. Lalu tsunami itu bukan termasuk bencana yang muncul ketika musim penghujan ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar ya, ada 4 gambar bencana atmosfer ya. Yang mana bencana atmosfer tersebut terjadi? Yang mana atmosfer? Badai tropis. Betul, atmosfer adalah lapisan udara. Nah, lapisan udara adalah yang terjadi di badai tropis. Betul, ya. Ada satu lagi sebenarnya, ada tornado. Pintar ya. Ya, pintar sekali. Kita lanjut. Jadi yang sahabat milenial, dari 4 bencana atmosfer, bencana apa yang sering terjadi? Ya, biasanya yang terjadi itu di kita biasanya kekeringan ya. Iya, yang sering kekeringan. Nah, lalu ada bencana gabungan atmosfer dan hidrosfer. Ya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah La Nina dan El Nino. Dan ini berdampak juga di Indonesia. Artinya apa? Di Indonesia, tahukah kalian ternyata di Indonesia itu bisa mengakibatkan musim hujan. Nah, musim hujannya menjadi berlebihan. Ketika berlebihan akan mengakibatkan banjir. Maka itu salah satu faktor bencana alam disebut dengan La Nina. Lalu kalau El Nino kebalikannya, yang dimana Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, kemarau yang cukup panjang sehingga mengakibatkan kekeringan, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Lalu ada bencana sosial diakibatkan peristiwa serangkaian ya oleh manusia. Gambar apa ini? Tawuran. Iya, tawuran ya. Jangan ikut tawuran ya, Nak ya. Di Iya, rumah Pak. saja, ya jaga kesehatan di rumah saja, nggak usah tawuran. Ya, karena ini sangat beresiko. Seperti itu. Ada kerusuhan, ada demo, dan ada peperangan. Kita lanjut. Manajemen siklus bencana. Di mana manajemen artinya manajemen. Manajemen itu berasal dari kata manage. Ya. Karena di sini kelas 11 IPS, maka kalian boleh mengambil jurusan manajemen yang ingin jadi manajer seperti itu atau bagian manajemennya ya. Sangat bisa. Ada 3 tahap di mana ada pra bencana. Pra itu sebelum. Jadi, semisal contoh, kita berada di Kabupaten Serang, di Provinsi Banten. Ada bencana gempa yang mungkin bisa terjadi dan juga ada bencana alam gunung meletus yang bisa terjadi. Jadi sebelum terjadi gempa, sebelum terjadi gunung meletus,
kita harus apa? Nah, itu yang harus kita pelajari. Semisal, ketika kalian berada di ruangan, apa yang harus kalian lakukan ketika ada gempa? Berlindung di bawah meja, Pak. Baik, mejanya meja apa, Nadia? Meja kayu. Meja kayu. Apakah meja kayu dan atap tembok atas ya? Kuatan meja kayu? Enggak. Ya, Kuatan tembok, Pak. betul. Ya, jadi begini. Boleh berlindung di bawah meja kayu, tapi meja kayunya seperti yang ada di daerah Jepang. Jadi terbuat dari besi, nah, besi baja. Nah, pertanyaannya kalau meja besi baja kita pindahkan luar biasa berat ya. Seperti itu ya. Betul, kalau di dalam ruangan, ketika kita di rumah atau di sekolah, kita harus berlindung. Ya. Jadi kita harus segera keluar. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk keluar, semisal kalian berada di gedung ya atau lagi jalan-jalan ya. Misalnya kalian lagi di jalan, segera menepi. Ingat, jangan dilanjutkan naik kendaraannya karena berbahaya. Kenapa? Karena orang akan terburu-buru untuk mengendarai kendaraan, jadi dia akan memacu kendaraan cepat. Jadi lebih baik ketika ada gempa, kalian menepi. Tapi jangan menepi di sebelah gedung tinggi. Nah, itu berbahaya. Tapi di tempat yang lapang. Ya, jelas sampai sini. Lalu ketika kalian berada di sekolah, kalian harus keluar dari sekolah dan mencari tempat lapang. Ya, lindungi kepala kalian terlebih dahulu dengan tas. Ya, dengan tas, lindungi kepala. Karena kalau kepala tidak ada gantinya. Ya, kalau tangan masih bisa pakai ya masih bisa lah. Tapi kalau kepala udah fatal. Ya, seperti itu. Jelas sampai sini ya. Lalu ketika ada gunung meletus juga kita harus tahu ya harus kemana ya perlindungannya ya mitigasinya pengumpulannya dan sebagainya. Juga ketika ada tsunami ingat karena kita berada di dekat pantai ya di tepi pantai bukan tidak mungkin tsunami akan hadir di kehidupan kita seperti itu ya. Jadi ketika air laut surut, ingat ketika air laut surut dalam waktu yang sangat cepat, waktu kita hanya terbatas beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Ya, segera menjauh dari bibir pantai. Jangan malah ke tengah pantai ngambil ikan. Nah, itu bahaya ya. Ya, ikannya besar-besar kalian ambil. Jangan ya. Kalian mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jangan ya. Yang kedua, ada tahap tanggap darurat. Artinya, ketika ada bencana, ya, saya yakin pasti panik. Ketika ada gempa bumi, ketika ada tsunami, ketika ada gunung meletus, pasti panik. Ya, pasti panik. Tapi bagaimana cara mengatur kepanikan tersebut ya anak-anak untuk tidak terlalu berlebihan. Ya, seperti itu. Pasca bencana, ketika setelah terjadi bencana, kalian harus berkumpul di tempat yang disepakati oleh tim BPBD atau lembaga yang bertugas untuk mengatur ya tempat untuk membuat dapur umum, relokasi ya, juga tempat untuk evakuasi. Jadi kalian harus berada di situ sementara ya. Sampai tempat tersebut betul-betul aman. Tidak usah dipedulikan harta benda itu bisa dicari tetapi nyawa tidak ada yang jual. Begitu ya anak-anak? Selalu sehat, selalu semangat. Baik, di sini ada LKPD. Bapak berikan waktu untuk kalian berdiskusi kelompok dan akan buat sebuah break room. Ya, akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Akan Bapak buat kelompok sebentar.
Silakan dari kelompok 1 perwakilan untuk siapa yang akan membacakan. Silakan. Saya, Pak. Silakan, Mbak Rahma. Yang pertama itu, menurut pendapat kamu dan kelompokmu, dari apa yang kalian baca, apakah penyebab utama bencana kebakaran yang terjadi? Jadi penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar sebagai pembukaan lahan kelapa sawit dan lahan terlantar. Baik, terima kasih. Ya, betul, Mbak Rahma. Bentar. Lalu, yang bagian B, pengelompokan bencananya apa saja? Ayo Pak, mau jawab. Oh, boleh, kelompok 2, boleh. Silakan, Pak Fatma. Pengelompokan jenis bencananya itu pertama ada bencana akibat dinamika litosfer. Contoh bencananya itu ada gunung api, tanah longsor, sama gempa bumi. Baik. Karakternya itu kalau gunung api itu aktivitas vulkanik karena istilahnya itu erupsi. Kalau tanah longsor karena salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah. Terus kalau gempa bumi, getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, dan aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Terus selain itu yang kedua, bencana akibat dinamika hidrosfer. Contohnya ada banjir sama tsunami. Betul. Nah, kalau banjir ini suatu daerah daratan karena volume air yang terlalu banyak atau meningkat. Kalau tsunami, serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi, dan gunung meletus yang di laut. Ya, Terus yang ketiga itu dinamika atmosfer. Ini juga ada dua. Yang pertama ada badai tropis, yang kedua itu ada kekeringan. Kalau badai tropis ini kecepatan angin maksimum 34 knot dan bertahan setidaknya 6 jam. Kalau kekeringan, ketersediaan air di bawah rata-rata. Yang keempat, ada dinamika atmosfer dan hidrosfer. Ini juga ada dua, ada La Nina itu curah hujan yang meningkat, kalau El Nino itu kebalikannya musim kemarau yang berkepanjangan. Yang terakhir ada bencana sosial, contohnya itu konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat. Ini akibatnya serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2 dan kita semua. Terima kasih ya anak-anak. Baik, untuk yang bagian C nanti Bapak minta untuk dikumpulkan dan sebagai tugas kelompok ya. Jadi Bapak minta setiap kelompok untuk mengumpulkan materi jawabannya. Jelas sampai sini anak? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Jadi kita lanjutkan berkaitan dengan materi kita. Baik, di sini ada evaluasi pembelajaran. Di sini Bapak ada kuis ya. Ada kuis ya. Bapak minta untuk kalian mengisi dan di sini ada reward. Kalian buka joinmyquiz.com, www.joinmyquiz.com. Sudah? Bentar, biar ada suaranya. Yang pertama ada Fatma, Aura, dan Winanda. Alhamdulillah, Bagaimana? Pak.
Alhamdulillah, nanti Bapak minta untuk menuliskan ya, nanti di grup kita akan komunikasikan lagi. Terima kasih. Bagaimana tadi kuisnya? Seru, Pak. Deg-degan, Seru Pak. ya. Seru, Pak. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, nilai kuis kalian sudah Bapak record dan juga sudah Bapak masukkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang konservasi ya, dan konservasi dan kerusakan alam seperti itu. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau meresum pelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa? Saya, Pak. Silakan, Fatma. Bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia. Nah, bencana ini ada dua, ada bencana alam sama bencana non-alam atau sosial. Penyelenggaraan bencana itu ada tiga juga. Yang pertama, pra-bencana. Pra-bencana ini situasi tidak terjadi bencana. Yang kedua, situasi terdapat potensi bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. Dan yang terakhir, pasca bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana. Itu aja. Baik, terima kasih. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang bencana, siklus bencana, manajemen bencana, yang dimana ada 5 poin. Betul yang diungkapkan Nak Fatma. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak akhiri? Ada? Oke, tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, diingatkan sekali lagi untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan ya Nak ya. Lindungi diri kita dan keluarga kita dari pandemi COVID-19 ya. Materi selanjutnya tadi sudah Bapak sampaikan, sudah jelas. Lalu tugas untuk LKPD bisa dikumpulkan ya, Bapak tunggu di grup WA kita. Sebelum Bapak tutup, silakan dipimpin untuk Krisna untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Krisna. Bapak akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam kebajikan ya. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Salam